Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Kenny Pradianti, dosen Prodi Sastra Indonesia S1 dari Fakultas Sastra Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam memahami mata kuliah BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai praktik baik dalam pengajaran BIPA. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman mahasiswa untuk memahami praktik baik dalam pengajaran BIPA secara lebih detail. Jangan sampai teman-teman mahasiswa melewatkan tema ini ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. BIPA adalah program yang didirikan untuk memberikan fasilitas kepada warga negara asing yang mau mempelajari bahasa Indonesia. Melalui BIPA, kita tidak hanya mengenalkan bahasa Indonesia, tetapi juga kita dapat mengenalkan budaya Indonesia secara global, dari mulai adat istiadat, norma-norma, kesenian, hingga kuliner Indonesia. Hal ini berkaitan dengan misi diplomasi negara yang dijalankan melalui aktivitas pengajaran bahasa Indonesia. Mengingat bahwa ada misi diplomasi dalam pengajaran BIPA, maka pengajarnya pun bisa dikatakan sebagai diplomat loh. Karena adanya misi diplomasi tersebut, maka ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh pengajar BIPA agar proses diplomasi bahasa ini bisa berjalan dengan baik. Penasaran dengan materi kali ini? Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah definisi praktik baik dalam pengajaran BIPA. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, BIPA merupakan akronim atau singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Program BIPA ini dibuat sebagai wadah bagi warga negara asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Regulasi terkait program BIPA ini sudah diatur oleh negara. Salah satunya di dalam Permendikbud nomor 27 tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan bidang pelatihan dan pelatihan bidang keterampilan yang mana di dalamnya memuat standar kompetensi lulusan BIPA. Di dalam pengajaran BIPA terdapat prinsip baik yang harus diperhatikan oleh pengajar. Maka dari itu, sebagai calon pengajar BIPA, teman-teman mahasiswa tentu perlu tahu tentang hal ini ya. Praktik baik merujuk pada aktivitas ideal dalam suatu kegiatan. Praktik baik didasarkan pada bukti empiris dari penelitian dan pengalaman praktis yang menunjukkan bahwa metode tertentu atau pendekatan tertentu menghasilkan hasil yang positif dalam pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik baik ini juga perlu diperhatikan guna menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien. Dalam pengajaran BIPA, praktik baik ini merujuk pada pendekatan, strategi, metode, dan kebiasaan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran dan mencapai hasil yang diinginkan. Di program BIPA, tujuan belajar kerap disesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajar. Maka dari itu, pengajar perlu mengetahui latar belakang kebutuhan pembelajar. Apa tujuan mereka belajar bahasa Indonesia? Setelah pertanyaan itu terjawab, maka pengajar bisa menyesuaikan pembelajaran berikut dengan berbagai instrumennya. Alasan pembelajar BIPA mempelajari bahasa Indonesia tentu beragam. Suyitno, dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran BIPA, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Problematikanya yang dirilis pada tahun 2021, mengungkapkan beberapa alasan WNA belajar BIPA, yaitu adanya kebutuhan untuk studi di Indonesia, keperluan pekerjaan di Indonesia, terlibat dalam program sosial di Indonesia, tertarik dengan kebudayaan Indonesia, sebagai keturunan warga Indonesia, menikah dengan warga negara Indonesia, atau warga negara asing yang ingin liburan di Indonesia. Maka dari itu, kemampuan berbahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari diperlukan oleh para pembelajar BIPA. Dengan beragamnya motivasi belajar tersebut, tentu pengajar harus mampu menyusun strategi belajar yang tepat guna,
sehingga proses belajar pun menjadi lebih efektif. Di samping faktor sosiokultural, proses penentuan strategi dalam pengajaran BIPA juga perlu memperhatikan aspek-aspek kebahasaan. Hal tersebut disebabkan karena tujuan utama yang ingin dicapai dalam program BIPA tersebut adalah penguasaan kompetensi bahasa Indonesia. Kompetensi tersebut mencakup kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Maka dari itu, pengajar BIPA juga perlu mengintegrasikan ilmu linguistik ke dalam materi ajar. Praktik baik dalam konteks ini juga berarti bahwa pengajar BIPA harus bisa memahami konsep-konsep tata bahasa Indonesia kepada para pembelajar BIPA dengan cara yang mudah. Aspek budaya merupakan hal yang penting yang juga harus diperhatikan oleh para pengajar BIPA dan penyelenggara program BIPA. Aspek tersebut akan memengaruhi gaya komunikasi dan gaya belajar dari para pembelajar. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembelajaran BIPA, aspek-aspek kebudayaan ini perlu dipertimbangkan secara serius sebab pembelajaran BIPA senantiasa harus selalu diintegrasikan dengan aspek-aspek kebudayaan. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik keterlaksanaan praktik baik dalam pengajaran BIPA. Teman-teman mahasiswa sekalian, kira-kira apa saja ya karakteristik dari praktik baik ini? Praktik baik dalam pengajaran BIPA seringkali mencakup beberapa karakteristik, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendukung pembelajaran aktif. Artinya, praktik baik mendorong partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Ini dapat mencakup pembelajaran kolaboratif, eksperimental, diskusi, dan tugas-tugas yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif. 2. Berpusat pada pembelajar BIPA. Praktik baik pengajaran BIPA harus senantiasa mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar dari para pembelajarnya. Pengajar berperan sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan individual pembelajar dan mengakomodasi kebutuhan mereka. 3. Menggunakan penilaian yang berarti. Salah satu instrumen yang harus ada dalam pengajaran BIPA adalah perangkat penilaian. Perangkat penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dari para pembelajar. Dengan begitu, perangkat penilaian ini dapat memberikan umpan balik yang bermakna bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Perangkat ini membantu pembelajar untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memperbaiki pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. 4. Mengintegrasikan teknologi. Praktik baik artinya pengajar mampu memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin untuk memperkaya pengalaman pembelajaran, termasuk menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran dan sumber daya digital lainnya untuk memfasilitasi akses informasi, kolaborasi, dan keterlibatan pembelajar. 5. Melibatkan komunikasi dan kolaborasi. Praktik baik mampu memunculkan kerjasama antara pengajar dan pembelajar BIPA dalam mendukung proses pembelajaran. Komunikasi terbuka dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan memperkuat ikatan antara lembaga penyelenggara BIPA, komunitas, dan pengguna jasanya. Pengajar dapat mendorong pembelajar untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, secara luring maupun daring. Diskusi kelompok memungkinkan pembelajar untuk berbagi ide, mempraktikkan keterampilan bahasanya, dan memperluas pemahaman mereka tentang bahasa dan budaya Indonesia. 6. Mengintegrasikan aspek kebudayaan dan wawasan. 6. Mengintegrasikan aspek kebudayaan dan wawasan Indonesia sebagai bahan ajar. Mengingat bahwa BIPA adalah sarana yang tepat untuk mempromosikan Indonesia, maka aspek kebudayaan dan wawasan mengenai Indonesia menjadi elemen yang penting untuk diajarkan. Integrasi budaya Indonesia dalam pengajaran bahasa akan membantu pembelajar untuk bisa memahami konteks sosial, sejarah, dan budaya di mana bahasa Indonesia digunakan. Pengajar dapat menggunakan lagu, cerita rakyat, film, dan tradisi lokal lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar. 7. Pembelajaran berbasis tugas. Pengajar harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan tugas-tugas nyata yang akan dihadapi oleh pembelajar dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, membuat tugas menulis surat resmi, melakukan simulasi interaksi sosial dengan masyarakat, atau membuat presentasi tentang topik-topik tertentu. 8. Pembelajaran diferensial. Maksudnya, mengakomodasikan kebutuhan individu pembelajar dengan mengacu pada tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pengajar dapat menyediakan materi tambahan, tugas opsional, atau dukungan tambahan untuk pembelajar yang membutuhkan. Kesembilan, pendekatan belajar berbasis keterampilan. Fokus program BIPA adalah pengembangan kompetensi bahasa, yaitu berbicara, mendengarkan, menyimak, dan membaca serta menulis. Dalam konteks yang relevan dan otentik, praktik komunikatif yang aktif membantu siswa merasa percaya diri dan terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi sehari-hari. Mendekatkan pembelajar pada pengembangan keterampilan bahasa yang konkret, seperti kosakata, tata bahasa, dan pengucapan yang tepat. Latihan berulang dan umpan balik yang berorientasi pada keterampilan dapat membantu pembelajar memperbaiki kompetensinya dan memperkuat kemampuan bahasa mereka. Lalu yang ke-10, refleksi diri. Praktik baik dapat mendorong refleksi diri bagi pengajar dan pembelajar. Pengajar merefleksikan praktik pengajaran mereka untuk meningkatkan efektivitasnya, sementara pembelajar merefleksikan pembelajaran mereka untuk memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka tentang kebahasaan Indonesia. Teman-teman mahasiswa sekalian, berdasarkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa dalam penyelenggaraan program BIPA ini, pengajar harus memperhatikan banyak aspek agar praktik baik ini dapat terlaksana. Praktik baik itu sendiri adalah aktivitas ideal yang memungkinkan program BIPA terlaksana secara efektif serta menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna. Perencanaan praktik baik dalam pengajaran BIPA dapat bervariasi tergantung pada konteks, subjek, dan kebutuhan belajar dari para pembelajarnya itu sendiri. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam pemaparannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Meswari, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia semester 8. Jadi mahasiswa sastra bikin gue jadi lebih berani kreatif, terampil berbahasa, dan aktif berkarya nyata. Didukung dengan fasilitas yang memadai, pembiayaan yang ringan, serta pilihan waktu belajar yang fleksibel membuat sastra Indonesia mudah dijangkau dan terbuka bagi semua kalangan. Segera daftarkan dirimu sekarang di Universitas Pamulang dan gabung bersama Prodi Sastra Indonesia. Aku ingin kuliah di Sastra Indonesia Unpam.